Ya, pemirsa, Kementerian Investasi menyebutkan total investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 sudah mencapai 223 triliun rupiah, which is ini naik sekitar 1,5% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Sementara Kementerian Investasi pun memastikan belum merevisi target realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah di tahun ini. Data Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebutkan total dana investasi yang masuk ke Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 sebesar 223 triliun rupiah, naik 1,5% secara kuartalan dan 16,2% secara tahunan. Realisasi investasi ini terdiri dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 106,2 triliun rupiah atau 47,6% dari total investasi. Angka ini turun 1,6% dibandingkan kuartal sebelumnya dan tumbuh 12,7% dari tahun 2020. Dan penanaman modal asing atau PMA sebesar 116,8 triliun rupiah atau 52,4% dari total investasi. Angka ini naik 4,5% dari kuartal sebelumnya dan 19,6% dibandingkan tahun 2020. Sedangkan realisasi di sepanjang semester 1 tahun ini mencapai 442,8 triliun rupiah atau 49,2% dari total target pencapaian investasi di tahun 2021. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menegaskan, meski tantangan investasi di kuartal ketiga masih cukup berat, namun pihaknya belum berencana untuk merevisi target penerimaan investasi 900 triliun rupiah di tahun 2021. Memang harus saya akui bahwa di kuartal ketiga ini tantangannya besar. Kenapa tantangannya besar? Karena kita mengalami kenaikan kasus COVID-19 yang tinggi sekali. Bahkan yang paling tinggi sejak COVID-19 masuk ke Indonesia. Kalau ditanya apakah mau revisi target, sampai dengan sekarang saya belum terpikir. Tetapi kalau ditanya apa strateginya untuk bagaimana tetap targetnya tercapai, ini yang sekarang kami lagi jalankan, Cuk. Sementara itu, negara-negara yang menanamkan investasi di Indonesia pada kuartal kedua adalah Singapura, Hong Kong, Belanda, Jepang, dan Cina. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, ibarat oase begitu di tengah gurun, Mas Franky, dengan data ataupun informasi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Investasi mengenai realisasi investasi Indonesia pada kuartal kedua, kemudian di sepanjang semester 1 tahun ini. 50% ini capaiannya sudah menilai bahwa disebutkan investor asing global khususnya begitu nampaknya sudah mulai mencoba berjalan seiringan dengan COVID-19 nih. Tanggapan Anda bagaimana? Betul. Jadi kita lihat ya, kalau misalnya saat ini realisasi investasi kan di kuartal 2 sendiri juga cukup baik ya, 223 triliun ya. Betul. Kalau kita lihat dalam semester pertama udah 443 triliun dari target 900 triliun, itu udah hampir 50%. Jadi so far kita melihat kalau realisasi investasi itu sebenarnya sangat bagus sekali. Hanya saja nanti di kuartal ketiga ya bisa lebih sedikit challenging ya karena ada COVID-19, apalagi ada penerapan PPKM. Cuman kalau kita lihat menurut Menteri Investasi ya, Kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia mengatakan kalau sektor sebenarnya yang disasar adalah sektor pertambangan karena kita ingin menjadikan sektor pertambangan menjadi prioritas pemerintah untuk membangun nikel sebagai basis untuk baterai listrik untuk mobil di Indonesia. Oke, nah itu menjadi sinyalkah bagi para investor nih kalau kita melihat begitu? Berarti memang tren lebih kepada untuk jangka menengah panjang kalau kita bicara mengenai investasi di sektor pertambangan, Mas Franky. Apakah ini juga bisa menjadi pilihan dari sisi sektornya begitu? Menurut saya sangat bisa sekali karena kedepannya kita tidak dapat pungkiri kalau tren mobil kedepannya adalah mobil listrik dan tentunya sebagai untuk kebutuhannya ya nikel itu akan sangat dibutuhkan. Makanya kalau kita lihat harga komoditas dari segi harga komoditas sendiri, nikel sudah hampir on the high-nya lagi. Oke. Jadi kemana pemerintah menuju, kita biasanya sektor itu akan menjadi sektor yang biasanya akan menguat seperti itu. Nah, bicara mengenai investasi di pertambangan khususnya kaitannya dengan baterai listrik, kira-kira apa yang Anda rekomendasikan ataupun paling tidak begitu ada emiten-emiten yang bisa dicermati untuk perdagangan paling tidak investasi jangka panjang? Menurut saya Antam menarik, tetapi kalau saat ini menurut saya untuk secara ini ya
Harum juga cukup menarik. Oke. Iya, karena Harum itu meskipun kita kenal itu Harum sebagai emiten batu bara, Betul. tetapi dalam 1 tahun terakhir ini kita lihat Harum itu ada beli nickel mines, kemudian ada beli beberapa tambang nikel. Itu kita bisa melihat kalau nikel Harum itu sekarang udah mulai shifting bisnis mereka dari batu bara ke nikel seperti itu. Memang kalau kita lihat tren pergerakannya secara teknikal begitu meskipun belum opening market terus menanjak nih dari level-level 5.000-an sekarang sudah 5.800, 5.850. Betul, hampir 6.000 sudah. Itu dia. Menurut Betul, Anda betul. ini overbought atau memang sudah related begitu dengan adanya keinginan untuk investasi di sektor pertambangan yang berbasis nikel tadi? Menurut saya investor itu mulai pelan-pelan pricing in untuk emiten-emiten nikel supaya lebih lebih price in aja gitu. Jadi menurut saya Harum masih memiliki potensi yang cukup baik bagi para investor. Baik, itu dia bisa jadi pilihan ya untuk investasi Bisa jangka jadi panjang. pilihan. Harum Energi kemudian tadi Antam termasuk Betul. diantaranya begitu ya Mas Franky? Betul. Oke, kita akan jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya kita akan sampaikan juga beberapa emiten update untuk pemirsa dan mungkin juga bisa menjadi pilihan investasi untuk perdagangan hari ini. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.